Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salawat telah terbukti banyak manfaatnya. Dari mulai manfaat di dunia, sampai manfaat yang akan dirasakan saat di akhirat. Namun ada satu jenis salawat yang harus kita ketahui, yaitu salawat Jibril. Seperti apa salawat Jibril itu? Benarkah bisa membuat kita jadi auto sultan? Tonton video ini agar tidak sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal sudah menekankan untuk para hambanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking istimewanya salawat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat pun melakukannya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ada banyak keuntungan di dalam salawat. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, "Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui, wahai Muhammad, bahwa untuk satu salawat dari umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagimu akan kubalas dengan 10 salam baginya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun ada satu salawat yang khasiatnya sangat dahsyat. Salawat juga menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencintai kita. Al-Hafiz As-Sakawi dari Majduddin Al-Fairuzabadi dengan sanadnya yang sampai kepada Al-Imam As-Samarkandi. As-Sakawi telah berkata, "Aku telah mendengar Al-Khidir dan Ilyas, dan mereka berdua telah berkata, kami telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang yang beriman mengucapkan, semoga Allah melimpahkan salawat ke atas Muhammad, melainkan akan dijadikan manusia mencintainya, walaupun mereka sedang membencinya. Demi Allah, tidaklah mereka mencintainya, sehingga Allah mencintainya." Salawat ada bermacam-macam dan memiliki keutamaan masing-masing. Salah satunya adalah salawat Jibril. Salawat Jibril istimewa, sebab disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Ketika itu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Siti Hawa juga ikut diciptakan. Malaikat Jibril melarang Nabi Adam alaihissalam mendekati Hawa sebelum memberi mahar. Mahar yang disiapkan Nabi Adam adalah bacaan salawat yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Nabi Adam alaihissalam pun melafalkan dengan bantuan malaikat Jibril. Bacaannya, semoga Allah melimpahkan rahmat keagungan kepada Nabi Muhammad. Selain istimewa, salawat Jibril juga memiliki banyak manfaat. Bacaannya sangat singkat, tapi terbukti bisa membuat rezeki mengalir deras. Bacaan salawat Jibril adalah Sallallahu ala Muhammad. Dalam berbagai hadis telah dinyatakan manfaat dari salawat Jibril ini. Salah satunya adalah dibukakan pintu rahmat. Telah berkata Al-Imam Asy-Sya'rani, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca salawat ini akan dibukakan ke atas dirinya 70 pintu dari rahmat, dan Allah akan meletakkan kecintaannya pada kalbu-kalbu manusia. Tiada yang menjadi marah kepadanya, melainkan orang yang memiliki kemunafikan di dalam kalbunya. Jika ingin mendapat keberkahan, salawat Jibril bisa diamalkan sebanyak 1000 kali ataupun 3333 kali. Saat membaca salawat Jibril, ternyata kita bisa menambahkan doa pelengkapnya. Doa pelengkap tersebut adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, datangkanlah padaku pahala Sallallahu ala Muhammad. Berilah rezeki padaku, sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Dan salam sejahtera untuk para rasul, dan segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Imam Sya'rani dalam kitab At-Tabaqul Kubro menjelaskan letak keistimewaan salawat Jibril. Beliau berkata, siapa yang membaca salawat ini salawat Jibril, maka dia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya, dan Allah akan menyimpan rasa cinta ke dalam hati para manusia kepadanya. Selain itu, para ulama juga mengklasifikasikan manfaat salawat Jibril ini berdasarkan jumlah yang kita lafalkan. Salawat Jibril, jika dibaca 500 kali, dapat memudahkan urusan. Jika salawat Jibril dibaca 4444 kali, dapat melancarkan rezeki. Sedangkan, jika salawat Jibril ini dibaca 10.000 kali, akan mendapat karunia makrifat yang lebih tinggi. Salawat ini juga akan membuat manusia mencintai kita. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Imam Ali bin Ishaq As-Samarkandi berkata, aku mendengar Al-Khidir dan Ilyas. Keduanya berkata, kami mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Sallallahu ala Muhammad, melainkan dia akan dicintai seluruh manusia, sekalipun banyak sekali manusia yang membencinya. Rasulullah SAW pernah berkata,
pada saat di atas mimbar, siapa yang membaca salawat di atas, niscaya Allah akan mengabulkan 70 pintu rahmat. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta Ad-Dimyati, Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan pentingnya salawat. Beliau berkata, "Wahai para sahabatku, perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi mulia ini. Niscaya salawat itu menghapus dosa besar, menunjuki ke jalan lurus, melindungi orang yang membacanya dari siksa neraka jahim." Salawat Jibril juga bisa mengantarkan kita bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpi. Diriwayatkan dari As-Sakawi bahwa ada seorang laki-laki dari Syria menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah tua renta dan buta. Meski begitu, ia ingin melihat Nabi, lalu disarankan untuk membaca salawat Jibril. Kemudian, ia melantungkan salawat tersebut sebagai zikir. Akhirnya ia dapat melihat Rasul dalam mimpinya, bahkan bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Selain itu, salawat Jibril mampu membuat jalannya rezeki menjadi lancar. Hal ini dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata, amalan yang diijazahkan adalah membaca istighfar sebanyak 100 kali dan membaca sholawat malaikat Jibril sebanyak 500 kali pada waktu pagi dan petang. Jika diamalkan secara rutin, insya Allah rezeki yang datang tiap harinya akan selalu lancar dan diberkahi. Salawat juga sebagai alat yang bisa membuat Rasulullah SAW ingat kepada kita. Hal ini pernah dialami oleh seorang pemuda dan diabadikan Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Muqarribu ila Hadrati, Al-Lamil Guyub, Filimi Tasawuf. Di dalam kitab itu, diceritakan bahwa suatu saat ada seseorang yang dikenal saleh. Bibirnya setiap hari basah karena lafal salawat. Karena amalan itu, ia sering bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Dalam setiap perjumpaan, Rasulullah SAW memperlakukannya dengan sangat baik. Namun suatu malam, ia bermimpi lagi. Keadaannya sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ia masih bertemu dengan Nabi SAW, tapi perlakuan Nabi SAW kepadanya tidak seperti biasanya. Kali itu, Rasulullah SAW bersikap dingin pada orang soleh itu. Karena merasa aneh, si orang saleh pun bertanya, "Mengapa yang mulia tidak sudi memandangku?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Karena aku tidak mengenalimu." Orang soleh itu pun berkata, "Bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal aku adalah salah seorang dari umat Anda yang mulia." Sementara ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan bahwa yang mulia lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Mereka itu benar. Hanya saja kau tidak mengingatku melalui salawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku bergantung pada kekuatan mereka membaca salawat." Kemudian si orang soleh pun terbangun dan bersedih. Ia menyadari bahwa telah beberapa bulan ia tidak melafalkan salawat. Ia pun berniat untuk senantiasa bersalawat sebanyak 100 kali setiap hari. Ia pun membuktikannya. Pada suatu malam, ia kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, "Sekarang aku mengenalimu, dan aku memberikan syafaatku untukmu." Sahabat beriman, salawat Jibril jika diamalkan akan memberikan sangat banyak manfaat kepada kita umatnya. Tak hanya manfaat di akhirat, tapi juga di dunia. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah mengamalkan salawat Jibril hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.